Makasih, Bismillah. Bismillah. Itu ada Bu Suzima. Tahu Bu Suzima? Beda zaman ya. Dulu ada game PS1 namanya Bloody Roar 2. Nah, siluman bunglon bisa berubah jadi namanya Bu Suzima ya. Kalian sekarang zamannya udah PS5, berarti satu pokoknya udah tua ya. Gak istilah ya. Pertanyaannya tadi tentang slot. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang terkena ya. Maka ketahuilah bismillah. Gini deh. Bandarnya sama-sama manusia. Si bandar itu sama kayak kita manusia juga, punya keluarga, pengen nyenengin keluarganya, pengen kebeli ini itu, punya cita-cita, jadi dia juga butuh duit. Dia nyari sistem di mana dia nggak bisa kalah, makanya dibuatlah web judi. Jadi punten, apakah kita benar-benar senaif itu berpikir bahwa para bandar judi itu orang-orang yang dengan ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Mustahil. Karena kalau dari awal dia niatnya pengen bagi-bagi duit, dia bikinnya lembaga zakat infak sedekah, bukan juga website judi online. Ya, maka udah jadi pemain itu cara menangnya cuma dua: satu dikasih sama bandarnya, dua jadi bandar. Tapi jadi bandar pun akan mentok sama aturan Allah, mudah sekali. Sampai berusaha bapak cerita di podcast terkait cerita di sana, naudzubillah. Bandar kaya gimana, istrinya lari sama berondong ada lagi kaya tajir jadi bandar judi, naudzubillah, anaknya mati overdosis narkoba. Oh, banyak sekali. Dan yang bisa keluar dari dunia itu kebanyakan harus kena macam-macam dulu. Ada yang baru bisa berhenti dari lingkaran perjudian. Ini dari sudut pandang bandar ya, bukan dari sudut pandang pemain yang ditipuin mulu sama bandarnya tiap hari. Ya, ngajar ilusi fana, setor habis. Tapi saya menang 10 juta, jujur udah habis berapa sebelum menang 10 juta ya? 45 tuh misalnya ya. Naudzubillah. Maka kebanyakan baru bisa berhenti itu setelah naudzubillah. Ada yang kena HIV AIDS dulu, ada yang gara-gara kena penjara dulu dan macam-macam. Jangan naudzubillah. Kesuksesan terbesar seorang penjudi itu satu, ketika bisa berhenti, mudah-mudahan. Dan pilihannya cuma dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Masa yang perlu dipaksa juga. Dan kalau ternyata akhirnya terpaksa berhenti gara-gara kalah, demi Allah kalah itu pertolongan. Lumayan jadi berhenti, coba menang mulu nggak akan berhenti. Dan gara-gara kalah lumayan DP gugurin dosa, daripada menang mulu terus mati dalam keadaan menang suul khotimah. Gara-gara kalah jadi sempat tobat, sempat berhenti. Kalaupun ternyata ada yang jadi korban, punten bu, misalkan ya entah bapak-bapaknya atau anak-anaknya atau di luar sana, korban sejatinya itu bukan si pemain. Karena korban itu misalkan dia lagi diem di motor pinggir jalan, tahu-tahu dibegal, itu korban betul. Nggak mau motornya diambil. Pemainnya mah dia datang sukarela, nggak dipaksa. Begitu menang juga dikembaliin, dibayar kemenangannya. Foya sendiri. Giliran kalah ngaku-ngaku jadi korban, minta bansos lagi, kan dibeliin ya. Korban yang asli siapa tahu nggak? Ya istrinya, ya anaknya jadi nggak bisa sekolah. Jadi gimana kalau mau bantuin mereka? Cari anaknya sekolah di mana, namanya siapa, datengin sekolahnya. Pak, saya pengen bayar uang sekolah atas nama Fulan bin Fulan, siapa misalkan. Nih Pak, sebulan, bismillah. Jangan kasih ke bapaknya, rusak yang ada. Ya, mainin lagi. Ya. Buat istri gimana? Datang sana ke swalayan, beli beras yang 5 kiloan, kasih Pak, ini buat seminggu, silakan. Habis bilang lagi ya. Cukup buat gaya, buat hidup mah cukup, ya nggak cukup kalau buat gaya hidup. Minggu silakan. Habis bilang lagi ya. Cukup buat gaya, buat hidup mah cukup, ya nggak cukup kalau buat gaya hidup. Kadang kita mikir kalau misalkan saya nyari yang haram dapatnya lebih gede kok dari yang halal. Yang halal uang jajan cuma segini. Sambil haram menang judi bisa dapat banyak nih. Punten. Bicara tentang rezeki, terutama dalam urusan harta, kalau kata Allah kalian rezeki bulan ininya 1 miliar, mau halal mau haram tetap 1 miliar, nggak akan berubah. Beneran?
Kita kadang kalau haram dapat lebih banyak nih kok, sambil bantuin teman jualan gele, jualan cum, jualan segala macam ganja. Ya enggak. Kalau kata Allah segitu. Dulu Ali bin Abi Thalib pernah nyuruh seorang pemuda bersihin kudanya, ditinggal sholat sebentar. Beres sholat kudanya ada, pemudanya kabur, pelana dudukan kudanya hilang. Maka beliau langsung nyari toko kuda, pengen beli pelana baru, gak pengen suzon ke pemudanya. Nyampe salah satu toko ngeliat, kayak kenal tuh pelana. Bapak dapat dari mana Pak? Oh tadi ada pemuda yang jual. Boleh tahu nggak dibayar berapa sama Bapak? 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, beres sholat juga saya mau ngasih 1 dirham. Bedanya apa? Si pemuda nggak sabaran. Sholat dulu, sahabat Nabi teh kalau sholat pasti lama nih. Lama, mendingan gua colok. Bisa dapat lebih cepat dan bisa jadi lebih gede. Dicolok, datang ke toko. Karena rezekinya cuma 1 dirham, dia keliling berapa toko, nggak ada yang nawar lebih. Dek mau enggak. Kalau mau ini 1 dirham, kalau nggak sana bawa ke toko lain. Ya udahlah, daripada nggak laku, udah ambil 1 dirham. Tapi bedanya apa? Dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia mau sabar, dapatnya 1 dirham plus pahala. Kok ada tuh yang koruptor beneran dapat duitnya banyak, Allah nggak ngizinin pakai, mati duluan, gampang keselak ketabrak Yang kemarin ketangkap 271 korupsi timah aja nggak sempat kepake semua, tangkap duluan. Kalian ingat rezeki manusia cuma 3. 1 yang dimakan jadi kotoran, 2 yang dikenakan jadi usang, 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Harus hafal, ulangi. 1 yang dimakan jadi kotoran, 2 yang dikenakan jadi usang, 3 yang diinfakkan di jalan. Contoh, ini air buat saya bawa pulang boleh Bu? Berarti punya saya ya. Di jalan tumpah diminumin kucing, berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Sebelum lewat sini bukan punya kita. Di rumah punya kulkas? Ada migar dalamnya? Minuman segar. Kenapa harus disingkat ya? Terus ponakan pada datang, digondol semua habis. Rezeki kalian apa rezeki ponakan? Iya kalian, ngaku-ngaku beli, kan kulkas saya, kan duit enggak. Kalau bukan lewat sini, bukan rezeki kita. Misalkan nanti kalian kerja punya saldo rekening, saldonya atas nama siapa? Masing-masing kan. Orang katanya terbagi 2 kalau lihat buku tabungan. Ada yang bahagia melihat buku tabungannya, ada yang sedih tiap kali lihat buku tabungannya. Ibu yang mana Bu kira-kira? Oh bahagia ya. Nah kadang kata mereka buku yang paling sedih itu buku tabungannya, bukan novel ya. Maka ternyata misalkan saldonya banyak nih. Terus tahu-tahu anaknya nelpon, Bu, aku belajar nyetir, Bu, nabrak. Hah? Kamu nggak apa-apa deh, nggak apa-apa tapi harus ganti rugi. Emang kamu nabrak apa? Berapa? 4 miliar. Hah? Nabrak apa kamu teh? Nabrak BMW 7 pilih-pilih atau kalau mau cilaka teh. Gimana bisa pilih-pilih ya? Ternyata rezeki bengkel. Udah. Sebelum lewat sini bukan rezeki kita. Beneran.